Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Burdan Ali Junjunan, Widya Iswara Madya, Puslatbang PKSN LAN Jatinangor. Pada kesempatan ini akan menjelaskan mengenai strategi pembelajaran pada pelatihan kepemimpinan pengawas dengan materi ajar manajemen pengawasan. Strategi pembelajaran yang akan digunakan pada kesempatan ini merupakan satu kolaborasi dari dua strategi, yaitu strategi exposition dan discovery. Apa yang dimaksud? Maksudnya adalah satu exposition. Yang dimaksud adalah pelajaran disajikan dalam bentuk jadi. Peserta dituntut menguasai bahan, kemudian dilakukan tanya jawab dan diskusi. Di sini, Widya Iswara sebagai penyampai informasi, dan inilah yang disebut pembelajaran langsung. Exposition ini tidak terlalu banyak, mungkin digunakan 5 atau 10%. Yang terbanyak adalah strategi discovery. Apa yang dimaksud? Pelajaran dicari dan ditemukan sendiri oleh peserta melalui berbagai aktivitas. Antara lain, diberikan film-film mengenai pembelajaran ini, kemudian dalam bentuk video dan game. Peserta dituntut untuk aktif dan bisa menyimpulkan dari gambaran-gambaran yang telah tadi disampaikan. Di sini, Widya Iswara bertindak sebagai fasilitator dan pembimbing. Ini metode andragogi dan disebut juga pembelajaran tidak langsung. Selanjutnya, peserta diberikan penugasan. Adapun pembagian alokasi waktunya adalah 12 jam pelajaran. Dimulai dengan pendahuluan 10 menit, kemudian penyajian inti mengenai pengertian manajemen kurang lebih 2 JP, kemudian diberikan pemahaman mengenai unsur manajemen kurang lebih 2 JP, kemudian pemahaman fungsi manajemen 2 JP, kemudian memahami tujuan pengawasan dan jenis pengawasan, itu terdiri dari 2 JP, kemudian penugasan kelompok dalam bentuk ekspos kurang lebih 2,5 JP, dan terakhir penutup itu 1 JP. Di situ akan disampaikan kesimpulan, saran, dan masukan dari learning product kelompok. Selanjutnya, kita masuk ke materi mulai dengan pendahuluan, dimulai dengan perkenalan, kemudian dijelaskan mengenai keterkaitan agenda dan perkembangan manajemen. Selanjutnya, kita jelaskan mengenai pengertian manajemen dalam arti manajemen sebagai ilmu. Di sini akan dijelaskan mengenai kajian-kajian akademik, teori, dan konsep. Selanjutnya, manajemen sebagai seni. Di sini akan dijelaskan kajian, terapan, praktik, skill, dan teknik. Selanjutnya, kita akan jelaskan mengenai unsur-unsur manajemen. Di mana unsur-unsur manajemen ini terdiri dari man, money, material, machines, method, dan market. Berlanjut, kita jelaskan juga fungsi-fungsi manajemen, di mana fungsi manajemen ini terdiri dari perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, penempatan atau staffing, pengarahan atau directing, dan pengawasan atau controlling. Selanjutnya kita berikan juga tadi sebelum masuk ke materi, diberikan film tentang pentingnya kerjasama dan bagaimana pembagian tugas. Selanjutnya para peserta dituntut untuk bisa menyimpulkan dan menangkap maksud dari film ini. Kemudian setelah itu kita masuk ke prinsip-prinsip manajemen. Di sana akan kita jelaskan bagaimana prinsip manajemen ini perlu ada pembagian kerja,
Kemudian ada keseimbangan wewenang dan tanggung jawab. Kemudian diperlukan disiplin yang kuat, ada kesatuan komando, ada kesatuan arah, dan di sini bagian dari kerjasama mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan individu. Lanjut ke materi yang kedua adalah pengertian pengawasan. Kita akan jelaskan pengertian pengawasan, di mana menurut salah satu ahli pengawasan atau controlling ialah mengamati dan mengalokasikan dengan tepat penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Dijelaskan pula mengenai tujuan pengawasan, di mana secara umum tujuan pengawasan adalah untuk menghindari kemungkinan adanya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran atau budgeting, ataupun proses prosedur, serta kewenangan atau authority. Yang terakhir, kita jelaskan mengenai jenis-jenis pengawasan. Kita kenal ada beberapa jenis pengawasan. Satu, ada pengawasan preventif, yaitu pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan atau pelanggaran. Dua, pengawasan represif, yaitu pengawasan yang dilakukan setelah terjadi penyimpangan atau kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan. Dan ketiga, pengawasan detektif, adalah pengawasan untuk mendeteksi terjadinya penyelewengan atau penyimpangan atau pelanggaran. Demikian, terakhir kita masuk ke acara penutup, itu berbentuk kesimpulan, kemudian beberapa saran, dan dicatat juga masukan dari learning produk yang telah dipelajari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.